Video ini akan gue bahas tentang waspada penyalahgunaan data pribadi. Waspada terhadap pembobolan akun paylater. Di sini gue akan memberitahu dan gue akan menunjukkan bagaimana cara dia untuk melakukan penyalahgunaan data orang lain untuk melakukan pinjaman online. Di sini tolong perhatikan baik-baik karena akan gue kupas secara tuntas dan gue akan berikan edukasinya dan juga serta pemahamannya ya, agar kalian terhindar dari penyalahgunaan data. Dan ini baru saja terjadi di lingkungan gue. Sebelum gue masuk ke video itu, silakan klik tombol subscribe dan juga like-nya. Oke, gue akan memasuki ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas seputar waspada dan hati-hati penyalahgunaan data pribadi Anda. Waspada dan hati-hati pembobolan akun paylater kalian. Anda tidak merasa pinjam tapi ditagih oleh debt collector. Anda tidak merasa minjam di sebuah pinjaman online ataupun di paylater tapi tiba-tiba data Anda terkena blacklist. Apa sih penyebabnya? Dan ini adalah penyebabnya Anda bisa saja datanya disalahgunakan oleh orang lain. Dan hari ini baru saja terjadi tepat di tanggal 7 bulan Juli 2023. Ada ya tetangga gua ataupun teman-teman gua, mereka ya di sini sudah ada 2 korban yang mendapatkan seperti itu. Yang pertama, ini gua akan bacakan dulu dan gua akan menceritakan alur ceritanya bagaimana mereka tidak meminjam tapi kena ditagih ya. Jadi ada tetangga gua, dia tidak meminjam di aku tapi tiba-tiba dia didatengin oleh debt collector datang ke rumah. Nasabah ini tidak merasa meminjam di aku. Dia tidak memiliki akun aku malahan, tapi dia kena ditagih. Ini cukup bahaya sekali ya bro. Tolong perhatikan baik-baik video ini ya bro. Jadi ceritanya begini bro. Kemarin lalu rame di kampungan gua. Gara-gara dia didatengin oleh debt collector dari paylater aku. Orang ini tidak merasa pinjam di aku. Tidak merasa kredit di aku. Tapi tiba-tiba ada debt collector datang ke rumah orang tersebut perihal penagihan utang. Akhirnya cekcok antara nasabah dengan si DC lapangannya ini. Karena nasabahnya ini tidak merasa meminjam dan si DC-nya ini ada tagihan utang di atas nama orang tersebut. Cekcok dan akhirnya rame. Dan nasabah ini ataupun korbannya langsung curhat sama gua, konsul sama gua. Setelah ditelusuri, ternyata ini ada penyalahgunaan data orang lain. Bagaimana cara orang itu bisa melakukan penyalahgunaan data orang lain? Di sini gua akan sedikit menceritakan cara kerja dia untuk melakukan itu. Tapi ini adalah sebuah edukasi dan juga informasi. Di sini gua akan disclaimer dulu bahwa video ini bukan mengajarkan orang untuk melakukan penyalahgunaan data. Tapi bagaimana orang tersebut bisa terhindar dari penyalahgunaan data. Apabila Anda merasa dirugikan, itu bukan salah dari kami. Jadi pada waktu itu setelah kita melakukan pengecekan bahwasanya di dalam sistemnya DC ini ternyata memang ada tunggakan tagihan, dan atas nama nasabahnya itu juga ada, nomor teleponnya juga itu ada, verifikasi juga itu ada. Sedangkan korbannya ini tidak merasa minjem di aku. Setelah kita cek datanya itu, ternyata di situ ada penyalahan guna ya. Bagaimana kita bisa tahu itu adalah penyalahgunaan data? Yang pertama kita tanyakan dulu sama nasabahnya ini ataupun korbannya. Apakah kamu pernah merasa menginstal daftar ataupun meminjam di aku? Kata dia tidak. Saya tidak pernah melakukan pinjaman tersebut. Setelah dicek dari data yang sudah masuk di DC, ternyata orang ini ya sudah lama untuk melakukan pinjaman di
aplikasi Akulaku. Ya, dia tidak meminjam. Dan itu lama sekali, sekitar ada 4 bulan. Ya, sekitar ada 4 bulan lebih, itu ternyata data dia disalahgunakan oleh orang lain. Untung saja itu ya utang di Akulaku cuman kecil bro, cuman 800.000 aja. Jadi di dalam verifikasi Akulaku ternyata memang benar itu ada nomor telepon si korban, tapi nomor telepon si korban ini ternyata nomor telepon yang sudah lama banget digunakan. Yang kedua, dari verifikasi KTP. Benar, ini memang KTP dari si korban. Yang ketiga, dari alamat. Benar, ini alamat tempat korban tinggal. Yang seterusnya dari rekening nasabah, rekening si korban. Benar, ini rekening dia. Dari keempat ini membuktikan bahwasanya ini valid data si korban ini. Tapi ada yang menjanggal dalam verifikasi selanjutnya, yaitu verifikasi KYC. Ya, verifikasi foto nasabah ataupun foto korban. Kalau kita mengajukan sebuah pinjaman online ataupun verifikasi dari pinjaman online menggunakan wajah kita, tentunya pasti kita foto selfie seperti ini, ya. Dan ternyata foto selfie-nya itu adalah foto selfie orang lagi tiduran. Jadi kalau teman-teman lagi tiduran terus dipoto, dan itu bisa ternyata, ya, bukan hanya sekedar foto gini aja, tapi di saat Anda lagi ya terlihat di depan kita foto gini, dan itu bisa verifikasi. Makanya hati-hati ketika teman-teman memiliki KTP asli dan juga data-data yang asli, terus data-data ini ya orang bisa ketahui, mereka tinggal lakukan verifikasi saja, verifikasi data diri orang lain menggunakan foto selfie. Kalian lagi duduk bisa dipoto, itu bisa lolos verifikasinya. Itu keterangan dari korban. Dan ternyata dilihat ini fotonya foto lagi tiduran. Jadi nasabah itu ataupun korbannya lagi tiduran terus dipoto. Dan itu bisa lolos dalam verifikasi. Seharusnya kan bisa kayak gini kan, foto selfie bisa kelihatan. Ini yang bahaya. Makanya teman-teman kalau datanya sudah berseliweran ataupun datanya sudah didapatkan sama orang lain, ini hati-hati. Mungkin saja data kalian bisa diajukan di pinjaman online. Dan transaksinya juga ada masuk. Transaksi pinjamannya itu di Akulaku masuk ke rekening si korban, tetapi si korban ini tidak mengetahui ada transferan dari Akulaku. Dan informasi yang gue dapatkan dari korbannya, ternyata itu sudah lama banget terjadi. Sudah lama banget terjadi. Dulu ada temennya yang melakukan, bilang seperti ini, ketika transaksi itu berhasil dan juga pengajuan itu berhasil masuk ke rekening si korban, temannya ini yang melakukan penyalahgunaan data, mereka beralasan sama si korban itu. Alasan seperti ini. Misalkan namanya Ari, ya kan? Ari, tadi gue salah kirim uang ke rekening lo. Nanti gue ambil cash ya. Tadi niatnya gue mau kirim ke orang tua gue, tapi malah kirim ke rekening lo. Gue salah kirim transfer uang. Nah, itu mereka untuk menarik uangnya seperti itu. Beralasan ataupun berpura-pura bahwasanya si pelaku ini salah kirim uang. Kalian nggak tahu bahwa itu adalah transferan dari Akulaku. Setelah dicek mutasi ya bener, ya. Nah itu adalah penyalahguna data. Jadi bagi teman-teman hati-hati ya, jaga data kalian, KTP, rekeningnya, terutama rekening dan juga nama rekening kalian dan juga data-data kalian seperti nomor telepon yang terdaftar di banking. Ini kalian harus hati-hati. Nama, nomor rekening, dan juga KTP ini harus dijaga. Jangan sampai orang tahu. Ini bahaya. Kalau mereka sudah dapatkan KTP, nomor rekening, nama rekening, ketika mereka sudah mendapatkan data tersebut, maka mereka bisa melakukan pinjaman online. Tinggal dia hanya modal foto kalian saja. Ini hati-hati. Kalau misalkan foto kalian tuh ya mereka sudah dapatkan dan sudah melakukan pengajuan di pinjaman online, dia tinggal hanya untuk melakukan verifikasi wajah. Gampang, kalian lagi duduk di depan si korban, kalian sebagai pelaku tinggal gini doang, foto. Dan itu bisa. Ya, dan itu banyak sekali penyalahgunaan data. Tetap
transfernya masuk ke kalian. Makanya teman-teman, kalau misalkan ada orang lain yang bilang ataupun alasan saya salah kirim uang, itu pastikan dulu uang yang masuk itu berasal dari mana. Apakah dari sebuah PT atau tidak? Atau dari perorangan atau tidak? Kalau misalkan dari perorangan, mungkin saja tuh mereka benar salah transfer. Tapi kalau misalkan kalau mereka bilang mengatakan saya salah transfer uang, maka ini harus kalian waspada dan hati-hati. Kalian jangan langsung buru-buru untuk membalikan uangnya. Tapi pastikan dulu bahwasanya ada transferan yang masuk dari perusahaan ataupun PT yang mentransferkan uang ke kalian. Dengan jumlah nominal 800.000, tapi dia juga minta 800.000. Dan ini kalian harus waspada. Kalau misalkan dia minta, ya dia beralasan dia salah transfer uang, lalu dia beralasan bahwasanya saya transfer uang salah kirim. Dan kalian buatkan surat kertas hitam putih dan juga dikasih materai. Dan kalian buat surat itu ya bro. Sewaktu-waktu kalau misalkan kalian terjadi kenapa-napa, kalian punya surat lengkap itu. Ya, jadi kalian nggak kena. Tapi yang kena itu adalah orang yang mengaku salah transfer uang. Seperti itu bro. Dan juga banyak sekali pembobolan akun dari paylater Kredivo. Ini banyak sekali sebenarnya pembobolan akun ini bukan karena dihack ya, karena orang itu menjebolnya, tapi mereka kena uang. Korban kena pengkelabuan, ya pengkelabuan apa? Pengkelabuan. Kalian sering banget kan dapat iklan, dapat promo-promo di dalam media sosial yang mengatakan si pelaku mengatakan dalam media sosial, saya bisa lakukan upgrade akun Kredivo menjadi premium. Kalau Anda mendapatkan sebuah tawaran yang berupa upgrade premium di akun Kredivo, ini jangan kalian mau. Kalau kalian mau, bisa saja kalian dikirimkan phishing, lalu yang terjadi akun kalian telah dibajak. Jadi si pelaku itu bukan menjebolkan sistemnya, tapi dia melakukan pengkelabuannya. Anda yang dikelabui. Anda sebagai korban itu dikelabui, bukan dia melakukan pembobolan pada akun kalian bukan, tapi dia melakukan ya pengkelabuan, ya dikarenakan Anda tergiur, atau bisa saja Anda handphonenya hilang, terus ditemukan sama orang lain yang tidak bertanggung jawab, lalu akunnya itu setelah dia buka ada akun Kredivo, si pelaku melakukan pembelian, ya menggunakan akun orang lain. Bisa saja ya akun handphone Anda hilang, lalu di handphonenya itu ada akun Kredivo dan si pelakunya melakukan pembelian di dalam akun kalian. Makanya di saat kalian akun HP-nya hilang, lalu HP-nya itu banyak sekali data penting seperti banking, nomor telepon, ataupun ya akun-akun paylater lainnya di dalam handphone tersebut. Maka kalian bisa melakukan ya atau bisa menghubungi customer service untuk melakukan pemblokiran dikarenakan akunnya hilang ataupun handphonenya hilang, untuk mencegah adanya pembelian yang tanpa diketahui kita. Ya, mungkin itu saja informasinya. Mungkin nanti gua akan melakukan live di TikTok gua. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay dan tetap semangat untuk melakukan galbay pinjol.